Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara mengukur tegangan baterai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita persiapkan alat-alat belajarnya terlebih dahulu. Silakan mengeluarkan alat belajarnya. Ruangan ini terlalu dingin atau terlalu panas? Dingin. Terlalu dingin, kita kecilin dulu ya AC-nya sebentar. Kalau pencahayaan udah cukup? Sekarang kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Bagaimana ukuran yang di belakang terlihat tulisannya? Di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Aziza, tempat lahir di Cianjur. Cianjur 7 Mei tahun 2000. Alamat saya di Kampung Pataruman, RT 3 RW 11, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Tempat mengajar di LPK Prima. Posisi bekerja saya sebagai instruktur sepeda motor. Lalu pendidikan terakhir S1 Teknik Informatika. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi melalui nomor handphone atau melalui email yang tertera pada layar berikut. Nah, setelah itu kita tes semangat dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawab semangat, semangat, semangat. Oke? Oke. Ya. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Ya. Kalau saya panggil, saya bicara LPK Prima, kalian menjawab melatih dan menyalurkan kerja. Oke? Oke. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. LPK Prima Melatih dan menyalurkan kerja. Tepuk tangan semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, apakah ada yang izin atau alfa? Kita absen terlebih dahulu ya. Ira Arfiani, Hadir. Mia Aulia, Hadir. Fatul Muin, Muhammad Ilham Maulana, Siti Sophia. Tidak. Ada yang tahu Siti Sophia? Oh iya. Kita lanjut ke materi saja ya. Aturan kelas ini, kita tidak boleh tidur, jangan berisik, tidak boleh merokok karena menggunakan AC. Terus tidak boleh main HP dan tidak boleh makan ya. Ya Bu. Terus di sini kan ada beberapa kabel, nah jangan sampai menginjak ya. Diusahakan lebih safety agar tidak terjadi kecelakaan. Nah, di kehidupan sehari-hari kita pasti tidak asing dengan sepeda motor karena kita keluar pasti sebagian besar sekarang menggunakan sepeda motor. Terus biasa juga kita di kehidupan sehari-hari itu bertemu dengan baterai, entah itu baterai di AC atau di untuk jam, terus bisa juga untuk sepeda motor ini. Karena materi yang akan kita bahas sekarang yaitu cara mengukur baterai di sepeda motor. Nah, cara mengukur baterai di sepeda motor, cara mengukur tegangan baterai motor yang
memiliki kode kompetensi G45TSM01.039.2. Di sini saya akan menjelaskan roadmap pelatihannya. Jadi untuk cara mengukur tegangan baterai itu diturunkan dari kriteria unjuk kerja tegangan baterai, diperiksa sesuai prosedur yang diturunkan lagi dari elemen kompetensi melakukan pemeriksaan baterai. Turunannya dari unit kompetensi dengan kode yang tadi saya sebutkan yang bisa dilihat di layar yang berjudul melakukan perawatan baterai. Program pelatihannya itu otomotif sepeda motor. Nah, ini semua diturunkan berdasarkan analisis kebutuhan di perusahaan atau di lingkungan kita sehari-hari. Tujuan dan manfaat pembelajaran dari materi ini yaitu peserta dapat menjelaskan cara memeriksa tegangan baterai sesuai prosedur, dan manfaatnya setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu memeriksa tegangan sesuai prosedur. Lanjut ke materinya. Pengertian baterai merupakan salah satu bagian dari sistem kelistrikan yang ada pada kendaraan. Baterai bekerja dengan mengubah energi kimia menjadi energi listrik dengan komponen utama lead timbal atau acid PbH2SO4. Arus yang berasal dari baterai yaitu arus searah atau arus DC. Sedangkan tegangan baterai yang digunakan adalah sebesar 12 volt. Fungsi baterai di sepeda motor yaitu memberikan putaran awal pada mesin agar dapat berjalan, menghidupkan pencahayaan sepeda motor, proses pengapian sepeda motor yang dimana sebetulnya baterai itu sebagai sumber energi utama di sepeda motor tersebut. Kalau misalkan tidak ada baterai, sepeda motor tersebut tidak akan bisa berjalan. Nah, di sini ada kondisi normal dan ketidaknormalan baterai. Di kondisi berapa baterai tersebut dapat bekerja dan kondisinya itu kurang maksimal di tegangan berapa bisa dilihat di sini. Jadi jika baterai kurang dari 11,5 volt itu artinya baterai tersebut perlu dicas, dan kemungkinan untuk kondisi yang maksimal itu tidak mungkin dan perlu diganti sebaiknya karena itu performanya sudah menurun. Untuk servis limit dari baterai, kapasitas baterai adalah jumlah listrik yang dapat digunakan mulai dari baterai terisi penuh sampai habis. Nilainya dinyatakan dengan ampere hour atau bisa disingkat dengan Ah. Setelah baterai menyalurkan arus hingga keadaan cukup rendah, tegangan terminal akan mulai drop. Jika tetap menyalurkan arus, tegangan terminal bisa mencapai 0. Perlakuan seperti ini bisa membuat baterai tidak dapat dipakai lagi. Oleh karena itu, ditetapkan tegangan minimal arus baterai yang tidak diteruskan dalam pemakaian. Nah, di sini ada rumus untuk kapasitas baterai yang dimana AH sama dengan A dikali H, dimana AH yaitu kapasitas, A adalah arus yang keluar, dan H waktu yang dibutuhkan hingga tegangan 0. Sebagai contoh, bila mana 5 ampere dapat dipakai selama 10 jam, maka kapasitasnya adalah 50 ampere per hour. Kapasitas baterai sepeda motor dinyatakan dalam standar pemakaian 10 jam, di mana arus yang dapat dikeluarkan sampai akhir tegangan tercapai selama 10 jam. Berarti bila mana 4 ampere selama 10 jam kapasitasnya berapa? 10. Ya, betul. Itu dari mana? Dari mana, Ilham? Atau yang lain bisa menjawab? Dari Ya, saya bantu ya. Jadi itu dari rumus
rumus yang ini tadi ya, AH sama dengan A kali H gitu. Kita lanjut ke materi berikutnya. Cara memeriksa tegangan baterai. Pertama, baterai dilepas sesuai prosedur. Buka tempat duduk. Ini kalau misalnya kita bukanya di unit sepeda motor ya. Terus lepas kabel lead negatif di baterai 1 yang ini ya, bisa dilihat sebelah sini, dan lepas kabel lead positif baterai 2, lepaskan pengikat baterai yang di nomor 3, baterai di nomor 4 dari sepeda motor. Nah, di sini ada catatan, lepaskan kabel lead negatif terlebih dahulu, baru kabel lead yang positif. Lalu di sini ada cara memeriksa tegangan baterai menggunakan baterai tester, menggunakan ukuran voltase baterai, menggunakan digital pocket tester. Jika volt baterai sudah menunjukkan kurang dari 12 volt, gunakan charger khusus baterai untuk proses pengisian baterai. Maaf, di sini seharusnya kurang dari 11,5 ya. Menggunakan multi sirkuit tester. Pertama, pastikan kabel-kabel sirkuit tester positif dan negatif tepat pada tempatnya. Yang seperti ini. Nah, ini contoh cara pengecekannya. Di sini ada kabel multi sirkuit tester positif. Sebelumnya kita ini masih di posisi off, kita pindahkan ke angka 50. Lalu kita kabel multi sirkuit yang hitam ini di negatif dan yang merah ini di positif. Nah, bila ingin melihat bisa maju ke depan. Di sini kita baca yang di bawah ya. Di sini kan ada 10. Di sini kurang dari 10 ada berapa garis? Ada 2, berarti di sini 8 volt ya untuk baterainya. Nah, kalau 8 volt berarti harus di charger gitu ya. Dan kondisinya itu kurang maksimal dan perlu diganti. Itu cara untuk menggunakan ampometer. Dan kalau untuk yang digital, kita tinggal memencet tombol on, lalu langsung mengeceknya ke baterai tersebut. Nanti di situ langsung muncul angka voltase tersebut gitu. Kesimpulannya, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya. Ketika ingin mengecek baterai Ya. menggunakan ampometer analog, apakah kita harus mengkalibrasi atau tidak? Oh gitu. Apakah pengukuran pada baterai ampometer analog harus dikalibrasi gitu ya? Ya. Untuk pengukuran tegangan baterai ini tidak dikalibrasi. Yang dapat dikalibrasi itu hanya pengukuran tahanan gitu. Ada yang ingin tanya lagi? Cukup? Terima kasih. Jadi saya tarik kesimpulan dari pembelajaran kali ini, yaitu fungsi baterai sepeda motor. Yang pertama, memberikan putaran awal pada mesin agar dapat berjalan. Yang kedua, menghidupkan pencahayaan sepeda motor. Yang ketiga, proses pengapian sepeda motor. Kondisi sepeda motor dapat dikatakan normal 75% sampai 100% jika tegangan antara 12,5 sampai 13 volt. Jika tegangan antara 15 sampai 12 volt, kondisi tersebut ada di antara 25
sampai 75%. Artinya baterai tersebut harus dicas. Jika tegangan kurang dari 11 volt, maka baterai perlu di-charger dan tentunya kondisi baterai tersebut ada di rentang 0 sampai 25%, yang artinya kemungkinan untuk normal kembali itu sangat kecil. Jadi baterai tersebut harus diganti. Nah, sekarang kita ada di akhir kegiatan, yaitu di evaluasi. Saya akan membagikan soalnya. Ini pilihan ganda, bisa diisi sekarang, waktunya 3 menit. Tolong diestafetkan ke belakang. Ya, diisi dari sekarang. Cukup, bisa dikumpulkan lagi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya di sini saya akan memberikan kalian tugas. Bisa tugasnya yaitu buatlah video bagaimana cara memeriksa tegangan baterai dan ukurlah tegangannya. Tugas tersebut diupload di Instagram, di tag ke akun yang tertera. Batas pengumpulannya hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, bisa dibereskan lagi alat-alat belajarnya. Ya, silahkan Fatul untuk memimpin doa.